Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ananda Aziz. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Alif, Chandra, Fidela, dan Ainaya, dan juga saya sendiri Salsabila Ananda Aziz. Saya di sini akan menjelaskan mengenai chapter 3. Chapter 3 itu membahas tentang Information System, Organization, and Strategy Opening. Nah, sistem informasi ini memainkan peran penting dalam membantu organisasi untuk mencapai suatu tujuannya. Untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses, seorang manajer itu perlu memahami fitur-fitur organisasi yang mempengaruhi desain dan implementasi sebuah sistem. Sistem informasi juga dapat menciptakan model bisnis baru dan memberikan keunggulan kompetitif, model kekuatan kompetitif portal, rantai nilai, sinergi, kompetitif inti, dan ekonomi jaringan membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi kompetitif. Namun akan ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh sistem informasi strategis. Nah, kita akan bahas tentang fitur-fitur tadi ya. Kan sebagai manajer kita harus mengetahui nih fitur-fitur pentingnya itu apa aja. Nah, fitur-fitur organisasi yang mempengaruhi sistem organisasi, yang pertama ada struktur. Organisasi terpusat perlu sebuah sistem informasi yang memberikan pandangan dari atas ke bawah, seperti struktur organisasi kayak ada ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan di bawahnya ada divisi-divisi lain. Jadi itu memberikan pandangan dari atas ke bawah. Lalu ada budaya. Organisasi yang menghargai inovasi cenderung berinvestasi dalam teknologi baru. Organisasi konservatif lebih suka menggunakan teknologi yang telah terbukti. Lalu ada ukuran. Organisasi yang besar memiliki sistem yang lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak sumber daya untuk pengelolaan. Maksudnya itu kayak misalkan sebuah perusahaan besar itu pasti memerlukan sistem yang lebih besar juga, lebih kompleks juga. Semua sistem kayak mungkin dari peralatannya, sumber daya manusianya, dan lain-lain. Lalu ada strategis. Perusahaan bersaing dalam biaya mungkin menggunakan sistem informasi untuk menyederhanakan sebuah operasi. Jadi biasanya kan kalau misalkan bisnis, persaingannya itu kalau nggak dari kualitas produk, bisa dari price juga kan, dari harga. Nah, ini bisa bisa difikirkan dengan cara meminimalisir biaya-biaya operasional suatu perusahaan. Nah, ada dampak sistem informasi pada sebuah organisasi. Dampak-dampaknya misalkan model bisnis baru. Model bisnis baru itu memungkinkan penciptaan model bisnis baru dari keunggulan kompetitif. Jadi ketika kita memunculkan produk baru, tentu saja ini bakal meningkatkan juga tingkat kompetitif kita. Lalu ada efisiensi dan efektivitas, meningkatkan efisiensi proses dan layanan pelanggan serta mengurangi biaya. Tapi ada juga tantangannya nih, seperti investasi awal, karena sebuah perusahaan yang besar itu pasti membutuhkan modal atau investasi yang besar pula. Lalu ada pemeliharaan berkelanjutan, kayak misalkan di pabrik-pabrik pastikan alat-alatnya itu alat-alat yang besar kalau di pabrik-pabrik, jadi membutuhkan biaya maintenance-nya yang lebih besar juga. Lalu ada model kekuatan kompetitif partai, model rantai nilai, sinergi, kompetitif inti, dan ekonomi jaringan. Nah, model-model yang saya sebutkan tadi ini dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi kompetitif melalui sistem informasi. Model kekuatan kompetitif itu apa aja sih? Ada kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, pendatang baru, pengganti ancaman, persaingan antar perusahaan yang ada. Sistem informasi mempengaruhi kekuatan ini dengan menurunkan biaya, membedakan produk layanan, dan membangun loyalitas pelanggan. Model rantai nilai ini model yang mengidentifikasi aktivitas utama pendukung yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Sistem informasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas dalam rangkai nilai. Yang ketiga ada sinergi dan kompetitif inti, merujuk pada kemampuan perusahaan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya untuk menciptakan nilai. Sistem informasi membantu mengidentifikasi dan memanfaatkan sinergi serta kompetensi
inti untuk keunggulan kompetitif. Lalu ada ekonomi jaringan, ini mengacu pada pemanfaatan dari menjadi bagian dari jaringan atau ekosistem. Sistem informasi memungkinkan partisipasi dalam jaringan ini, menciptakan model bisnis baru dan keunggulan kompetitif. Lalu, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem informasi strategis? Yang pertama ada biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi seperti yang tadi saya katakan. Terus ada kebutuhan personal yang terampil untuk pengelolaan, kayak misalkan mesin-mesin besar itu pasti harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang memang sudah terampil melakukan atau menggunakan si alat tersebut. Terus ada potensi gangguan pada proses bisnis yang ada. Nah, untuk mengatasi semua tantangan ini, organisasi perlu mengembangkan strategi yang mencakup biaya pengelolaannya, pelatihan personal, dan proses pengembangan untuk meminimalisir gangguan pada proses bisnis yang sudah ada. Lalu ada peran sistem informasi manajemen atau kita singkat MIS dalam budaya organisasi. Nah, MIS ini berperan penting dalam membentuk budaya organisasi dengan menyediakan akses informasi serta kemampuan komunikasi dan kolaborasi bagi karyawan. Yang pertama ada transparansi dan inovasi. MIS itu menciptakan budaya yang transparan dan terbuka, mendukung inovasi dan mengambil resiko. Karyawan dapat mengakses data untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengambil resiko yang diperhitungkannya. Lalu ada kedua itu budaya belajar. MIS itu mendukung pengembangan budaya belajar dengan memberikan akses ke sumber daya pelatihan dan pengembangan. Hal ini memungkinkan karyawan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru, meningkatkan kontribusi mereka dalam sebuah organisasi. Nah, ada dampak ekonomi MIS. MIS ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Yang pertama, pengambilan keputusan. MIS memungkinkan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja keuangan. Ini juga membantu mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi karena karyawan dapat mengidentifikasi peluang perbaikan melalui akses data. Yang kedua, ada keputusan terstruktur. MIS efektif dalam mengambil keputusan terstruktur yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti perhitungan gaji berdasarkan jam kerja, keputusan prosedural, dan berdasarkan kasus biaya memerlukan intervensi manusia. Inovasi, yang ketiga ada inovasi dan pertumbuhan. MIS mendukung inovasi dan pertumbuhan dengan memberikan akses data kepada karyawan untuk mengidentifikasi peluang baru serta mengembangkan produk dan layanan. MIS juga membantu organisasi memasuki pasar baru, mendiversifikasi sumber pendapatan dan tumbuh. Lalu ada teori keagenan dan MIS. Teori keagenan adalah kerangka kerja untuk memahami peranan MIS dalam organisasi. Teori ini menyatakan adanya hubungan prinsipal agen di mana prinsipal itu pemilik atau dewan yang menunjuk agen. Agen itu manajer untuk bertindak atas nama mereka. Yang pertama ada penyelarasan kepentingan. MIS membantu menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dengan menyediakan akses informasi dari data bagi agen sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan kepentingan sebuah organisasi. Lalu yang kedua ada konflik kepentingan. Teori keagenan juga mengakui potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Agen mungkin lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi yang dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang kurang optimal. Lalu yang ketiga ada pengurangan konflik. MIS dapat mengurangi konflik ini dengan memberikan transparansi kepada prinsipal dalam proses pengambilan keputusan dan memungkinkan mereka untuk memonitor kinerja agen. Jadi, cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem informasi, organisasi, dan juga strategi. Semoga materi saya dapat dipahami dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.